Ya, kembali lagi di One-on-One pemirsa. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa yang selalu diingat dari Pak Gayus ini adalah putusan-putusan yang dihadirkan begitu ya ketika beliau sebagai seorang hakim. Hukuman mati. Kenapa, Pak? Tadi saya kaitkan, kalau saya melihat sudah tidak bermanfaat lagi dengan putusan yang ringan, aturan menentukan hukum berat, yaitu setimpal dengan perbuatannya kita laksanakan. Jadi ketika itu pilihannya. Tapi kalau ada pilihan yang bisa membuat masyarakat diuntungkan, ya, bermanfaat untuk masyarakat, dia tidak lagi melakukan, ya saya pikir hakim akan memilih yang itu, yang bermanfaat, yang ada benefit untuk publik. Tidakkah itu menjadi stigma bahwa seorang Gayus Lumbun ini adalah hakim yang sangat kejam? Ya, saya pernah julukin seperti itu ya, karena saya termasuk hakim yang terbanyak memutus dalam masa jabatan saya yang hanya 7 tahun, termasuk banyak saya. Anak saya juga hakim ketika itu. 11 tahun dia sebagai hakim, anak saya yang nomor 2. Tapi dia belum pernah, katanya, baru 11 tahun menjabat. Banyak juga hakimnya begitu, itu baru tingkat PN dia. Bagian di Hakim Agung juga sama, akan sedikit. Tapi saya memang ya tugas, saya kalau sering ditanya kenapa begitu, tugas negara. Saya harus memutuskan ini untuk negara. Negara tidak mempunyai orang lagi seperti ini, kalau saya harus ambil maksimal, tapi negara diuntungkan karena peristiwa ini. Tadi yang tidak baik adalah blessing in disguise, ya, satu berkah tapi yang terselubung itu saya ambil, maafkan dia, dikurangi, tapi dia harus bertobat dan dia memutuskan jaringan dia yang ada. Tidak mudah untuk memutuskan sesuatu atau sebuah kasus begitu pastinya ya Pak ya. Apa yang pada saat itu dirasakan oleh Pak Gayus gitu ketika harus memutuskan, atau mungkin ada sebuah pengalaman yang tidak bisa dilupakan begitu dalam sebuah keputusan kaitannya dengan hukuman mati? Ya, saya pernah punya satu perkara ya, yang memang dilematis untuk diputuskan. Manfaatnya tidak ada, kalaupun tidak dihukum maksimal, karena memang ini kejahatan yang harus dicontoh, dilihat oleh orang lain yang haus akan materi kekayaan. Dia ingin mendapatkan warisan. Penghalangnya adalah keponakannya 2-3 orang. Jadi masih kecil-kecil. Kalau 3 orang tidak ada, itu akan jatuh jadi untuk adat di daerahnya, maka dia bunuh bersama suaminya berdua. Dia bunuh keponakannya ini, kemudian ya dia harus berhadapan dengan hukum pembunuhan berencana. Nah, kan dua-duanya ini sebagai apa namanya, intellectual dader kalau bahasa hukum kita, intellectual dader atau perencana atau penggagas atau orang yang punya niat, dua-duanya. Maka majelis hakim berpikir, bertanya yang mana, kalau kita dua-duanya anaknya banyak ini, anak dia bukan keponakannya itu, masih perlu ibu atau bapak. Ya udah kita pilih yang ibu atau yang bapak. Mari, majelis penuh. Artinya diperbolehkan ada pilihan itu tentu, ya Pak ya? Hakim mempunyai putusan akhir yang sifatnya kesepakatan bersama hakim, ya. Dipilih tinggalkan ibunya yang perempuan. Tapi ternyata kita teliti, si ibu ini penggagasnya. Inisiator, nggak bisa gitu. Udah dua-duanya saja, kalau begitu tidak ada lagi yang bisa kita ambil manfaat dari itu. Nah ini mengganggu kadang-kadang. Lalu saya juga pernah menjatuhkan hukuman kepada ulama agama Katolik. Dia membunuh biarawati, kemudian membunuh 2 anak yang menjadi hasil hubungan terlarangnya. Sekali mungkin gereja masih memahami dipindahkan atau bagaimana dan tidak masuk ke dalam hukum, dia ketemu lagi, hamil lagi dan melahirkan lagi. Dibunuh tidak hanya 2 anak ini, tapi sama wanitanya. Lalu kami nggak punya pilihan, dia ini imam. Nanti kalau dia ada ibadah sebagai imam, apakah seperti ini? Saya dipanggil pimpinan gereja ketika itu untuk sebagai orang Kristiani, saya diundang untuk berpikiran menurut ajaran kami ya. Tapi saya mengatakan ini hukum negara. Saya menjalankan hukum negara, bahwa hukum negara saya ambil seperti ini. Satu sisi juga ini adalah tugas dari negara gitu ya, memang harus dijalankan. Harus dijalankan. Ketika sudah memutus sebuah keputusan yang seperti itu, pasti akan sangat berat kan Pak? Apakah tidak beri kesempatan untuk dia bertobat katanya? Itu pertanyaannya ini. Pimpinan tertinggi dari sebuah sinode ya. Sebab pimpinan gereja. Ya, saya sadar itu bertentangan kepada hukum agama yang saya harus memberi dia
juga tidak lebih tinggi hukum negara, hukum agama sebenarnya, tetapi saya ada contoh-contoh juga secara agama bahwa itu dibolehkan. Bahwa kalau orang ini sampai menyesatkan, orang yang berbuat yang sudah luar biasa, dan saya gunakan hukum negara. Pak, artinya kan ketika memutuskan sebuah kasus itu adalah sebuah keputusan yang dinantikan oleh publik dan itu tidak mudah seperti tadi yang Pak Gayus sampaikan gitu. Ketika sudah diputuskan ketok palu, hukuman mati atau hukuman seumur hidup gitu. Apa sih Pak yang dirasakan oleh seorang hakim ketika sudah memutuskan? Sebenarnya bukan itu ya, saya lebih terkesan itu ketika nanti ada berita telah dieksekusi begitu, nah ini saya yang jatuhkan. Itu seringkali ya. Ada rasa apa Pak yang dirasakan oleh seorang hakim saya ketika mendengar informasi seperti tidak ada pengaruh karena saya mendasarkan ini tugas negara. Ya seperti seorang yang membunuh 11 orang, kalau tak ingat kasus yang menghebohkan itu, sejenis itu, tidak sejenis, Jombang. Itu, ya, itu saya juga akhirnya. Maka saya ambil langkah itu juga itu karena sekian banyak orang dan tidak ada harapan lagi untuk manfaat, nggak bisa berubah, nggak ada pengakuan. Nggak, saya baca kalau di kami ada bendel A, bendel B, bendel A itu menyangkut kepada apa yang fakta, yudek faksi itu menggambarkan yudek yang fakta, nggak ada, tidak ada niat sama sekali. Sampai terakhir, ampun di kamar mandi itu, kisah terakhir itu. Ampun mas, ampun, tetap saja saya mati. Padahal belum mati gitu kayak. Jadi berbagai hal ini saya pertimbangkan dengan teliti. Nah itu ketika dilaksanakan itu dalam hati saya, ini saya mutus ya. Tapi itulah tugas seorang hakim. Oke, apakah memang itu juga yang dirasakan oleh hakim-hakim yang lain Pak? Saya rasa sama ya. Bahkan ya? Eksekutornya, eksekutor itu polisi. Polisi itu menggunakan 10 senjata. Satu diantaranya yang isi, yang 9 kosong. Jadi nggak tahu siapa yang itu pun ketemu saya juga nggak tepat. Putusan Bapak sudah saya lakukan. Saya belum tahu apakah betul saya menggunakan isi, tapi saya nggak bisa tidur 2 minggu. Iya. Itu eksekutornya. Terkadang ada yang seperti itu juga ya Pak. Apa yang Bapak sarankan kepada mereka yang seperti itu? Saya katakan sama dengan saya. Kita ini tugas negara. Saya katakan apa yang kita lakukan itu tugas negara. Ya. Kita bukan maunya hati kita atau kita dendam atau kita punya rencana itu. Sudah ditugaskan. Kalau tidak ada kita, siapa lagi yang mau? Kalau semua orang nggak mau, semua orang nggak mau jadi polisi untuk mengeksekutor, lalu pakai suntik aja atau pakai kamar gas. Ya sama juga, yang gas yang mengeluarkan itu juga eksekutornya. Kalau mau suntik ya nyuntik juga itu eksekutornya. Oke, tapi juga menjadi seorang penegak hukum, jadi seorang hakim gitu ya, itu juga tidak lepas dari, maaf bahasa kami adalah intimidasi dari pihak luar gitu kan. Nah, seperti apa cara untuk menjaga kredibilitas sebenarnya seorang penegak hukum? Kalau langsung tidak pernah, tapi staf tuh seringkali diganggu. Gangguannya bentuk apa Pak? Telepon misalnya. Pak Gayus pulangnya lewat mana itu katanya. Ya, sering kali itu mau lihat mana, nggak usah, nggak perlu tanya, ketemuin aja Pak Gayus itu orangnya mau nemuin kok. Kalau Anda mau ketemu apa mau tanya atau mau protes, seterang-terangan itu Pak, menanyakan Pak Gayus pulang lewat mana? Jadi dari mana nih, dia sebut geng mana itu dia sebut. Ada itu geng Tamrin, saya nggak tahu geng Tamrin mana, geng Tamrin, geng Monas, ingin tahu aja dia pulangnya lewat mana dia itu. Saya semua memberi penguatan motivasi saya kepada staf saya, 6 orang itu di Mahkamah Agung saya punya 6 staf. Hati-hati, jangan takut, kalau saya tanggung jawab kalau ada yang telepon atau mau ketemu saya temuin. Mau apa, mau tanya, mau apa. Juga Pak, mungkin itu mau nggak apa-apa, itu resiko hakim. Jadi kamu jawab dengan sopan saja. Keluarga gimana Pak? Tidakkah ada sebuah kekhawatiran gitu mungkin? Anak saya juga hakim, anak saya pernah menghukum berat juga, tapi tidak mati. Dia masih muda sekali, dia umur belum 30, 2 bulan. Dia menjadi hakim tuh termuda. Menghadapi perkara pembunuhan ramai sekali di Banten itu, Pandeglang terjadi itu agama, sengketa agama. Dia minta pengawalan polisi. Ada hak kita untuk minta polisi menjaga rumah sampai kemanapun polisi memberi bantuan kalau ketua pengadilan memberikan surat. Kami juga bisa di Mahkamah Agung juga kalau butuh bantuan tetap disediakan. Bukan pengawalan kami tersedia. Tapi saya tidak pernah pakai. Saya menyerahkan di atas. Kenapa Pak? Bukankah itu sebuah fasilitas atau itu hak mungkin kan sebagai hak keamanan ya, hak keamanan. Tapi saya yakin bahwa yang saya putus itu sesuai dengan apa yang aturan yang ada dan kehendaknya. Jadi saya sudah cukup yakin. Keyakinan Pak Gayus membuat Pak Gayus sendiri masih bertahan sampai dengan saat ini, masih sehat walafiat ya Pak ya.
Pak, kita boleh ngobrol lebih, kita boleh pindah ya Pak Ya, ya, supaya kita lebih santai, Ya. lebih enak ngobrolnya. Boleh, ayo kita jalan. Ya. Ada yang mau dibawa mungkin sama Bapak, silahkan. Ya, itu nggak usah ya. Oke. Termosnya jangan lupa Pak, Iya, nanti iya, pasti. air hangatnya. Kita ke sebelah sini berarti Iya. Pak ya, silahkan.